yang pakai sign language, bahasa isyarat itu. Kan ini 3 anaknya bisu tuli. Memang gak ada. Saya gak tahu di Denpasar ada gak gereja yang pakai sign language. Nah, akhirnya satu-satunya gereja yang pakai bahasa isyarat itu cuma gereja Saksi Yehova. Mereka pindah ke situ 5 orang. Saya sedih, saya gak bisa melarang karena saya gak bisa menyediakan sarananya. Ayo bayangkan, maka itu gereja, ayo kita jadi jawaban. Orang cacat itu makin banyak, jumlah anak autis makin banyak, saudara. Tahun 85 bulan Mei itu pertama kali saya tahu yang namanya autis. Itu tahun 85 bulan Mei. Bertahun-tahun kemudian saya nggak pernah dengar lagi. Tapi saya mulai belajar kenapa ada autis. Saya tunjukkan November 2009 yang lalu. Waktu itu saudara diperkirakan setiap 10 juta anak di dunia baru ada 1 yang autis. Karena penyakit itu masih jarang. Itu bukan virus, bukan apa-apa. Sampai hari ini dunia gak akan bisa tahu kenapa. Tapi kita tahu memang setan merusak anak-anak itu. November 2009 dunia mencatat, WHO mencatat setiap 4 menit di dunia ini ada anak autis 1. Setiap 4 menit. Gila gak setan itu? Maka itu tolong jaga betul-betul kandungan. Sampai hari ini gak bisa tahu. Nah tolong, gereja harus bisa memberi jawaban untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu di sekitar kita, yang jumlahnya makin banyak. Oke, saya lanjutkan supaya kita tahu betul-betul bagaimana cara kita hidup dengan Bapa di surga. Kejadian pasal yang keempat, mulai ayat 3. Kita sudah tahu kisah ini, Kain dan Habel. Betul? Kita semuanya tahu. Setelah beberapa waktu lamanya. Nah ini yang penting. Setelah beberapa waktu lamanya. Saudara, sampai hari ini masih banyak orang Kristen yang bingung. Kenapa persembahan Habel diterima, Kain tidak? Hari ini kita akan tahu jawabannya. Kenapa? Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Nah, kalau kita mau pakai hukum, Tuhan berhak disalahkan. Karena yang dibuat oleh Habel itu baru ditulis oleh Musa, bahwa Yahweh Tuhan itu kesukaannya adalah lemak yang dibakar dan daging atau korban persembahan itu. Nah bayangkan, kalau Musa baru menuliskan hukum tentang korban, bagaimana Kain bisa dimarahi? Karena dia tidak tahu hukum itu. Ngerti maksud ini saudara? Nah kuncinya bukan Tuhan tidak adil. Kuncinya adalah persekutuan Kain dan Habel dengan Bapa di surga itu berbeda. Maka itu kata pentingnya adalah setelah beberapa waktu lamanya. Jadi ada tenggang waktu tidak untuk mereka berusaha mengenal Bapa di surga. Nah, kenapa Habel bisa tahu yang benar itu yang mana, walaupun tidak ada hukum yang tertulis waktu itu? Kenapa Habel bisa tahu? Kalau Habel bisa tahu, harusnya Kain juga bisa tahu. Kakak beradik kok. Maka itu penting sekali kita mengerti. Sekian lama kita menjadi Kristen, apa hasilnya? Ngerti? Apa hasilnya? Jangan misalnya berkata, oh sudah sekian lama aku jadi Kristen. Tidak. Ayo kita lanjutkan. Beri tanda nanti Kejadian 4, kita akan balik ke situ. Kita buka Kejadian 25. Ada kisah yang menarik, cucunya Abraham. Oke. 25 kita lihat mulai ayat yang ke-19. Oke. Inilah riwayat keturunan Ishak, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak
Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka anak Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Yahweh untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Yahweh mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, Ribka menderita. Dulu belum ada USG, jadi nggak tahu kenapa kandungan bermasalah ini. Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Jadi Ribka tersiksa hamil anak pertama ini. Dan ia bagaimana? Baca, ia pergi, bukan minta tunjuk pada dukun, awas itu, kepada Yahweh, minta petunjuk kepada Bapa di surga. Firman Yahweh kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saya harus putus dulu untuk bicara tentang suami istri dulu ya saudara, karena membaca, terima kasih kodanya, membaca ayat ini. Dengarkan suami istri, hukum Tuhan tentang suami istri itu luar biasa. Katakan amin. Mengapa istri harus tunduk pada suami, dan mengapa suami harus mengasihi istrinya? Karena di dalam satu perahu, apalagi kapal, tidak boleh ada 2 nakoda. Maka itu kalau keluarga tidak menghormati hukum ini, keluarga itu hancur. Coba renungkan. Walaupun tidak semua kita pernah naik kapal. Kalau saya sering, karena sering ke daerah-daerah yang hanya bisa kapal dilewati, tidak ada jalur lain. Apa yang terjadi kalau ada sebuah kapal nakodanya 2? Cepat. Enggak jalan, enggak nyampe, apalagi tenggelam. Belum tentu kok tenggelam. Iya. Konflik. Enggak jalan kapal itu karena 2 kepala. Maka itu kalau ada rumah tangga, istri pun mau jadi kepala, itu namanya keluarga monster. Loh, bagaimana enggak monster? Tubuh 1 kepala 2 kan monster. Tapi kalau ada keluarga kepala 1 tubuh 2, namanya kembar siam. Maka itu Alkitab memberi hukum, menikah itu cuma 1 kepala dan 1 tubuh. Dan ini ada aturannya. Aturannya adalah istri tunduk kepada suami. Tunduknya bukan untuk dijajah, tapi hukum ini yang kita harus tahu. Saudara, mengapa dalam keluarga Ishak, mana mereka kok belum masuk? Belum datang. Enggak apa-apa kok biar. Mengapa Ishak punya masalah dengan anak-anaknya? Ayo. Ishak ngotot siapa anak sulungnya? Masih ingat siapa anak sulungnya? Esau. Tapi mengapa Ribka? Ya, saya lanjutkan ini saudara. Menarik sekali kalau kita mau belajar kebenaran ini dalam hidup kita. Mengapa Ishak ngotot Esau itu anak sulung? Karena dia dengar dari papanya, Abraham bukan bilang anak sulung terima berkat. Tapi mengapa Ribka ngotot anak keduanya itu anak sulung? Karena Ribka tidak jujur kepada suaminya. Ternyata waktu Ribka mendapat pernyataan, ketika dia pergi minta petunjuk kepada Bapa di surga, kenapa kandunganku bermasalah, aku menderita, lebih baik mati aku, karena anak ini kandungan ini sakit sekali. Yahweh berkata, anak sulung itu diserogot oleh anak bungsu. Jadi ketetapan surga, Esau itu anak bungsu, Yakob yang sulung. Maka itu di kandungan mereka berkelahi dua-dua. Nah, Ribka tidak bicara kepada suaminya bahwa anak sulungnya nanti lahir kedua. Maka itu waktu Yakob lahir, dia masih tarik tumit kakaknya. Betul tidak? Karena dia tahu, aku duluan nyerobot yang adik ini tadi. Aneh. Nah, Ribka nggak pernah cerita. Dengarkan istri-istri, kalau Hawa menggunakan
hukum yang benar, maka nggak ada kerusakan.